juga buka modulnya, saya juga mau buka modul di sini. Kita lihat lagi soal ceritanya. Bawah sendiri, oke, udah mentok. Nah, ini dia. Kalau misalnya kalian masih bingung langsung membuat fungsi syaratnya atau fungsi tujuannya, maka buatlah tabel dulu gitu ya. Nah, ini saya review yang nomor 7 dan nomor 8 nih, karena ini yang sudah lumayan ribet. Nih, terutama yang nomor 8 ya, karena harus diperhitungkan satuannya gitu. Nah, perhatikan yang nomor 7 dulu nih. Kalau kalian ketemu soal cerita seperti nomor 7, pertama yang harus kalian perhatikan adalah permasalahannya. Dia permasalahan max atau min. Temukan dulu, biasanya dia ada di kalimat terakhir gitu ya. Nah, kalau udah ketemu, ternyata dia mau meminimumkan. Apa yang mau diminimumkan? Ternyata pengeluaran. Oke, pengeluaran untuk beli apa nih? Nah, yang dibeli adalah yang punya ini nih di kalimat terakhir juga ya. Harga tablet pertama, berarti ini X. Harga tablet kedua, ini jadi Y. Nah, ini urutan pertama pasti seperti itu kalau soal cerita ya. Temukanlah permasalahan max atau min dulu, kemudian mau meminimumkan apa atau mau memaksimumkan apa. Nah, kalau yang nomor 8 itu permasalahannya adalah maksimum. Siapa yang mau dimaksimumkan? Keuntungan. Keuntungan buat apa? Buat rumah dan buat bungalow gitu. Nah, berarti rumah itu adalah X, bungalow adalah Y. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, udah lancar selanjutnya. Nah, kita lihat nih nomor 7 dulu. Kalau kalian bikin langsungnya susah syaratnya, kalian masukkan ke tabel dulu. Kok miring-miring ya? Kan ada garis lurus ya. Oke. Nah, nanti kalau kalian tidak menggunakan penggaris, kalian sebenarnya bisa pakai OneNote, itu kan juga bisa lurus-lurus ya. Nah, ini kita buat tabelnya, buat bikin syaratnya. Nah, X dan Y kita masukkan di sini. Di baris ya, X dan Y ya. Berarti ini tablet. Ini adalah tablet. Tablet 1 itu adalah X. Nah, kemudian yang bawah adalah tablet 2. Mana? Oh, belum muncul. Tablet 2 itu adalah Y. Nah, pokoknya X dan Y itu jadikan baris. Ya, jangan ketukar ya, supaya kalian nggak kebalik-balik nanti. Kemudian temukan variabel yang lain selain tablet di soal tersebut gitu ya. Nah, ternyata variabel yang lain adalah vitamin nih. Ada vitamin A sama vitamin B. Oh, berarti vitamin A dan B itu variabel yang lain ini kita jadikan kolom gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan nih angka-angkanya. Tablet pertama mengandung 5 vitamin A, berarti di sini 5 nih. 5 vitamin A. Kemudian 3 vitamin B, 3 di sini. Nah, begitu. Kemudian tablet yang kedua, berarti yang di baris Y ini ya. Vitamin A-nya adalah 10 ya. Berarti kita masukkan 10 di sana. Angka 10 di sini. Nah, kemudian vitamin B-nya ada 1. Nah, begitu. Kemudian, kalau ini angkanya sudah jadi, kita tinggal masukkan ke fungsi syaratnya. Berarti syaratnya adalah yang pertama, ini persamaannya pasti X plus Y. Berarti urutannya adalah kolom nih ya, ke sana ya. Jangan ketukar. Berarti 5X, kemudian ditambah 10Y. 10Y. Nah, kemudian vitamin A itu, oh ternyata si anak ini memerlukan 20 unit vitamin A, berarti di sini 20 ya. Nah, udah kita lihat nih minimum. Karena minimum berarti di sini harus lebih besar sama dengan gitu caranya. Clue-nya pokoknya gampang nih. Kalau minimum pasti di sini lebih besar. Kalau maksimum berarti lebih kecil gitu ya. Lebih gampang. Atau kalau kalian mau mencerna dari kalimatnya nih, kalau anak
memerlukan 20 unit vitamin. Nah, vitamin nih yang diperlukan. Oh, berarti minimalnya nih nggak boleh kurang dari 20 unit nih. Kalau kurang nanti kurang. Anak ini asupan vitamin A-nya kurang. Nanti jadi mempengaruhi perkembangan tubuh dia, gitu ya. Jadi harus minimal 20. Begitu kalau pakai logika bahasanya. Nah, sekarang yang vitamin B. Dari sini 3X plus Y. Kemudian ini juga pasti lebih besar dari berapa kebutuhan vitamin B-nya? 5. Nah, jangan lupa X itu syaratkan lebih besar dari 0 dan Y juga lebih besar dari 0. Kenapa harus ada, Bu? Karena kan konteks kita adalah tablet, itu adalah barang nyata, gitu ya. Nah, soal cerita jangan lupa ini. 2 syarat ini yang suka lupa. Jangan ketinggalan ya. Kalau ketinggalan skornya berkurang deh. Nah, sampai di sini paham? Paham ya? Oke. Nah, kalau nggak salah, ini nomor 7 itu jawabannya. Ini saya buatkan gambarnya ya. Oh, kita pindah aja nih ke GeoGebra, biar kalian semakin canggih pakai GeoGebra ya. Kita pindah ke GeoGebra. Sebentar, saya panggil GeoGebra saya dulu. Sudah muncul. Kita buka di sini, kita pindah ya. 5, 10, 20, 3, 1, 5. Oke. Ini. Nah, nih. Supaya kalian tidak uyang nih. Saat kelas 10 sama Pak Widi juga diajarkan kan? GeoGebra? Diajarkan nggak? Oh iya. Nih, tadi persamaannya adalah 5X plus 10Y lebih besar dari berapa tadi, Nin? Lupa Ibu. 20 ya? Saya kurang tahu, Bu, saya bisa ditanya. Oh, oke. Oh, ada. Oke. Kemudian kan persamaannya nggak cuma satu tuh, dan nih ada dan di sini nih, dan. Kemudian persamaannya kedua apa ya, Samuel? 3X ya? Ya Bu, yang kedua itu 3X tambah Plus Y lebih Y besar sama dengan 5. lebih besar sama dengan 5. Oke. Nah, jadi kan ada lagi syarat yang jangan lupa kalian, dan X lebih besar dari 0 kan? Ada lagi satu lagi, dan Y lebih besar dari, nah lebih besar dari 0 juga. Oke, jadi, nah enter. Jadi deh, gambarnya seperti ini kan? Nih. Nah, jadi kalian tahu nih, oh daerahnya di sini. Nah, setelah gambarnya jadi, pekerjaan kalian adalah tinggal menentukan titik sudutnya ya. Titik sudutnya di sini nih ketahuan nih 0,5 ya. Nah, kemudian di sini nih. Nah, titik sudutnya adalah titik yang kena arsiran ya, yang di pojok-pojoknya gitu. Kenapa dia namanya titik pojok? Karena pojokan arsiran gitu ya. Perpotongan antara dua garis yang membatasi wilayah arsiran nih, garis sumbu Y sama garis yang miring nih. 0,5. Kemudian nah ini miring-miring nih, harus eliminasi nih ya. Harus dieliminasi. Siapa tadi garisnya? Apa tadi? Lagi deh. 5 sama berarti X tambah 2Y ya. X tambah 2Y sama dengan 20, 10 dibagi 5 ya. 20 bagi 5 kok 10 ya. Bagi 5 tadi ya. 4 ya. Benar nggak? Yang persamaan kedua tadi 3X tambah Y sama dengan 5. Oke. Oh, berarti ini persamaan yang kedua harus dikali nih. Ini kali 1. Nah, ini cara eliminasinya harus kalian sertakan ya. Jangan ditulis di kertas lain, kemudian Ibu Helen koreksinya bingung. Nggak ada coretanmu di situ.
Pokoknya coretan itu harus semua disertakan. Mencari titik pojok itu juga disertakan gitu ya. Nah, karena di GeoGebra kan nanti kalau kalian ini kan nggak ada cara eliminasinya juga kan. Jadi kalian harus tuliskan. Berarti di sini 6 ya. 6x plus 2y sama dengannya dikali 2 berarti 10. Oke, tinggal kalian kurang. Dikurang. Nah, habis berarti 5x sama dengan berapa nih? 6 ya? Oh, dapat nih x-nya adalah 6/5. Nah, 6/5. Kemudian y-nya adalah, masukkan ke sini aja yang kecil ya. Kalau x-nya 6/5 berarti 4. 20/5. 20/5 ini. 20/5. Kenapa 20/5, Bu? Kan disamakan penyebut 4 ya. Kemudian dikurangi 6/5. Pindah ruas ya. Kemudian dibagi 2. Nah, bagi 2. Oke, dapatnya adalah 20 dikurangi 6, 14. Bagi 2, bener ya? 7/5 bener? Jangan sampai Bu Helen salah itu. Benar, Bu. Iya, Bu. Oke, berarti ini adalah titik 6/5, 7/5. Nah, perhatikan. Kalau kalian pakai uji titik pojok, itu kalian substitusi 0,5, 6/5, 7/5 sama 4,0 ke fungsi tujuannya ya. Fungsi tujuannya apa tadi? Fx apa, Sam? Kamu masih ingat? Samuel. Ini Bu, fungsi tujuannya 400x tambahin 800y. X tambah 800y. Oke. Nah, kalau kalian mau pakai garis selidik, sekalian ya nanti ya. Coba kita pakai ini dulu deh. Nah, ini semua titik ini masukkan ke sana ya. Nanti yang paling besar itu di mana? Kemudian buat kesimpulan. Nah, kalau pakai garis selidik gimana, Bu? Nah, ini kita masukkan nih. Kita buat ke sini nih. Garis selidik itu pakai ini fungsi tujuannya, jadikan garis selidik ya. 400x ditambah 800y sama dengan berapa, Sam? Samuel, kamu mau ambil dia sama dengan berapa? Oh, kalau saya sih ini Bu, langsung saya masukin. Jadi yang atas itu saya tulis langsung titik A, terus ntar ketemunya 1600. Terus yang titik B itu nanti bakal ketemunya 1600 juga. Terus yang di titik C 4000. Jadi ntar nilai minimumnya 1600. Oke. Nah, kalau pakai garis lidik nih. Nah, ini saya ajarin cara garis lidik. Kalau cara garis lidik, ini delete deh, bikin baru. 400x, fungsi tujuannya itu kita jadikan garis juga di sana. Maka fx, y ini kita angkakan nih. Jadi kita cari angka di sini. Kamu mau ambil berapa nih? Coba. Kalau misalnya kamu coba pakai garis lidik nih ya. Jadi fungsi tujuan ini kita gambar juga di sini. Misalnya sama dengan berapa? Kamu mau pilih angka berapa nih? Misalnya berapa? Paham nggak? Misalnya 2000 deh. Nah, udah kelihatan 2000. Hitam ya. Udah, enter aja. Nah, yang hitam ini adalah garis selidik kita. Nah, perhatikan kalau kalian masih bingung gambarnya ini kok kayak gini ya. Kalau kita geser, nah, supaya dia minimum, garis selidik ini kita geser. Kita geser ke pepetin ke sebelah kiri sendiri. Jadi nanti yang terakhir kena garis selidik itu di titik mana? Oh, ternyata ini. Tadi di sini ya? Sam ya? Di titik BC ya?
Nilainya sama ya? Eh, yang sama itu A sama B deh Bu, kalau nggak salah. Oh, enggak. Berarti A kamu di sini ya, Oh, 4,0. Kebalik ya? Benar? oh iya Bu, saya terbalik Bu. Iya, Ya. iya, iya. Oke, ya. Enggak Benar apa-apa. gitu. Kamu A-nya dari sini enggak apa-apa, Ibu dari atas nih. Sama aja. Intinya yang menjadi maksimum adalah sepanjang garis ini. Apa kalau kalian nggak yakin, yakin nggak ya ini miringnya sama gitu. Kalau misalnya kalian menggambar pakai penggaris misalnya ya. Nah, kalau kalian nggak yakin, kalian pakai gradien. Nah, caranya adalah sebentar, saya pakai warna apa ya? Hitam aja deh. Garis yang ini tadi yang mana nih? Persamaan yang ini itu X-nya 5 nih. X-nya 5 itu yang mana ya? Salah. X-nya 4. Salah, saya lihat yang hitam. Yang hitam garis selidik ya. X-nya 4, berarti yang ini ya. Nah, garis yang biru adalah yang ini. Nah, kita lihat nih, M-nya berapa nih? M garis yang ini nih, saya kasih M garis 1 deh. Berapa nih gradiennya? Niko, berapa gradien garis ini nih? Ayo. X plus 2Y sama dengan 4, gradiennya berapa nih? Niko, berapa gradiennya? Rumus gradien apa nih? Lupa deh. Apa nih? Apa? M adalah min B. kebalik. Min A per B. Oke. Nah, Oke. berarti di sini gradiennya yang X plus 2Y sama dengan 4 ini gradiennya berapa jadinya? Setengah, min setengah. Min setengah. Oke. Nah, dapat nih. Nah, kemudian yang garis selidik kita yang ini ya. Garis yang ini nih. M-nya berapa nih? Ini yang ini ya. Yang ini nih. M-nya berapa nih? M garis selidik. Saya pakai ini deh. MGS. Bukan garis singkung ya. Garis selidik. Berapa gradiennya, Niko? Yang ini 400X plus 800Y sama dengan 200 nih. 2000 ya. 200 lagi. M-nya berapa? Halo, saya nge-freeze. Halo. Apakah Tadi saya agak nge-freeze? nge-lag, Bu. Oh, sekarang udah kedengaran suara saya? Masih Masih nge-lag, agak Bu. putus-putus. Masih putus-putus, masih ngelek-ngelek ya. Sekarang? Kayak robot? Masih kayak robot? Waduh, silakan nih, kayak robot. Oke. Semoga udah jelas. Udah, Nick. Kedengeran? Kedengeran. Oke. Yang ini nih, Nick. Yang garis selidik ini, gradiennya berapa? Yang 400X tambah 800. 800Y. Nah. Gradiennya berapa? Itu masih min 1,5. Min 1,5. Min setengah. Nah, perhatikan. Ini ternyata sama. Nah, karena sama berarti dia punya kemiringan yang sama. Oh ya betul, berarti dia minimum di sepanjang garis BC ini ya. Nah, berarti kalian buat kesimpulannya gini. Mau meminimumkan apa? Pengeluaran ya? Jadi ya. Lupa jadinya. Jadi pengeluaran minimum
adalah Rp 1.600 saat. Nah, ini kan nggak ketahuan nih. Masa pecahan tabletnya gitu kan? Oh, yang ini aja nih, 4,0. Nah, saat si anak membeli tablet pertama 4 biji. 2 saja. Nah, gitu. Atau kita bisa nyari kan dia sepanjang garis ini, sepanjang garis BC ya. Nah, atau kita cari nih titik-titik yang lain nih. Saya pakai warna yang apa ya biar beda ya, hijau. Nih. Atau kalian cari nih, kalau X-nya 3 nih, kita cari yang bulat ya, karena kan tablet kan harus bulat. Oh, di sini nggak ada 1 nih, koma, jangan diambil. Nah, kita ambil yang ini nih, 2,1. Oh, di sini bulat nih. 2,1. Nah, berarti nanti kalian buat kesimpulan lagi atau mana ya? Atau jika si anak membeli tablet jenis pertama, itu 2 buah ada apa 2 biji ya, dan tablet kedua 1 buah. Nah, begitu cara membuat kesimpulannya. Apakah paham? Sampai kesimpulan? Apakah soal ini ada yang bertanya? Ya, apa? 0,1 itu kayak boleh ambil titik mana aja, yang penting ada di pinggiran ininya, misalnya ada di garis yang sama itu. Betul, yang penting ada di ruas garis BC ini. Ada di sini yang penting. Oke? Tapi yang bulat ya, Nin. Kita ambil yang bulat. Kenapa? Karena tablet itu kan nggak boleh pecahan. Jadi jangan kalian ambil 6/5,7/5, nanti bikin beli tabletnya gimana? Harus dipotong-potong kan enggak? Gitu. Paham ya? Oke. Jadi kalau penyelesaiannya itu di ruas garis, maka carilah titik-titik yang bulat di sepanjang garis tersebut. Gitu. Tapi kalau udah bulat, dapatnya ya udah bulat itu aja. Begitu. Jelas ya? Ibu, aku mau nanya deh, Bu. Boleh, apa? Itu kan tadi di garis lidik kan Ibu ambilnya 2.000 kan, Bu? Itu kenapa 2.000, Bu? Kenapa enggak 3.200 gitu? Oke, kita coba 3.200 ya. Coba nih, kita buat lagi di sini. 400X ditambah 800Y sama dengan berapa tadi? 3.200. 3.200. Oke. Nah, perhatikan nih gambarnya. Gambarnya sama, sejajar juga, cuman kita tinggal geser aja nih. Coba ya, saya geser aja bisa ya. Ini kita geser. Nggak mau ya, kita harus gerakin. Ini sebenarnya dia sama dengan ini sejajar, hanya karena dia 3.200, dia lebih tinggi. Nah, perhatikan, 3.200 kan lebih mahal nih harganya gitu ya. Tapi kalau 2.000 kan lebih kecil tuh, maka dia semakin mendekati yang minimum. Paham? Oke, Bu. Jadi, fungsi tujuan kalau kalian mau menggambar garis lidik, fungsi tujuannya ini fx, y kita angkakan. Angkanya berapa, Bu? Terserah kalian. Yang penting, angka yang kita ambil ini, dia habis dibagi koefisien X fungsi tujuan sama koefisien Y fungsi tujuan ya, biar nggak pecahan ya, biar gambarnya gampang. Atau nanti kalau kalian pakai GeoGebra ya kalian cari supaya gambarnya di sekitar sini. Sumbu ini ya, 0,0 begitu. Paham ya? Masih ada lagi yang mau bertanya? Enggak ya? Nah, yang nomor 8 itu juga sama. Nah, kita pindah ke modul lagi ya. Kita pindah ke modul yang nomor 8. Ini juga sama.
Ini nanti maksimumnya ada di di sepanjang garis juga ya, 60 jutanya ketemu 2 ya, Mike ya, bener? Bener ya? Dia maksimumnya itu kok saya lupa mulu. Jadi dia maksimumnya itu ada di gambarnya kan nanti ini perkiraan saya ya. Gambarnya nanti seperti ini. Nanti kalau misalnya kalian mau menggambar pakai pensil, bolpen, itu buatlah skala yang dekati benar ya. Nah, ini nanti kan permasalahan maksimum nih. Berarti nanti aksirannya ke sini ya. Mike, benar nggak Mike? Coba kamu lihat gambarmu di pekerjaanmu nomor 8. Nah, di sini titik berapa nih Mike? Titik. Ini misalnya saya kasih titik A nih. Nah, di sini koordinatnya berapa nih, Mike? Ini titik B, ini titik C. Michael. Di sini angka berapa, Mike? Oh, saya, Bu. Iya, yang namanya Michael kelas ini cuma kamu. Di sini Maaf, nih, Bu, saya Y-nya berapa? Ini Y-nya berapa? 0,30. 30 ya. Oke. Kemudian titik B berapa koma berapa? Eliminasi ya. Iya, Bu. Berapa? Berapa nih? Pekerjaanmu yang nomor 8 ini loh, Mai. Kamu tinggal lihat Oh iya, hasil. benar juga ya, Bu. Gimana sih? Kamu udah kerja belum? Jangan-jangan belum nih. Oh, udah. Oke lah. Berapa koma berapa? Ini, Bu, 15,11,25. Gimana? X-nya 15. Oh, X-nya 15. Kemudian Y-nya? Y-nya 11,25. 11/4. Berarti 11/4. per 4 ya. Gini ya. 45 berarti di sini 45. Per 4 ya. Oke deh. Nah. Kemudian di C ini berapa nih? Per 20,0. 20. Oke. Nah, yang dapat 60 juta itu di titik mana, Mike? Yang dapat 60 juta. A sama B. A sama B. Oke deh. Di sini berarti ya. Ini adalah 60 juta. Nah, coba kita lihat fungsi tujuannya adalah F, ini kalau gambar manual ya, nggak pakai GeoGebra ya. Fx, Y sama dengan fungsi tujuannya apa, Mike? Tujuannya 2.500.000 X. Oh iya, 2.500.000 X ditambah kurang 0. Ditambah 2 juta Y. 2 juta Y. Oke. Nah, ini sekarang kita angkakan nih. Ini saya hapus. Malah hilang. Gimana sih? 2.500 X 2 JT Y. Oke, nah ini sekarang yang kita buat D kurang 0 lagi. Astaga naga. Ya. Sebentar. Ini gimana nih? Oke, sebentar. Hapus lagi aja, bikin baru. 2.500.000 X ditambah 2 juta 000 Y. Oke. Nah, ini kalau kita mau membuat garis selidik berarti garis selidik. Garis selidik itu dari fungsi tujuan ini kita angkakan nih Fx, Y-nya berarti kita sama dengankan berapa nih?
Michael, kamu mau ambil berapa? 2.500.000 X ditambah 2 juta Y sama dengan berapa, Mike? Kamu mau angkakan berapa Fx, Y-nya? Berapa, Mike? Oh, saya dipanggil lagi, Bu. Iya, masih di Michael nih pokoknya. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Berapa misalnya Fx, Y biar kamu lancar nih pakai garis titik biar Oh iya, Bu. Emang itu yang sama dengannya itu kayak misalnya yang garis lidik itu kan harusnya dimasukin syarat, Bu. Terus sama dengan yang Ibu minta itu angka di ruas kanannya itu bebas atau bebas yang penting habis dibagi 2.500.000 sama 2 juta ini, Mike. gimana, Bu? Gimana, Bu? Yang penting angka yang kamu pilih itu habis dibagi koefisien X dan Y di fungsi tujuan. Jadi harus habis dibagi 2.500.000 sama 2 juta ini. Gitu. Oh, oke, Bu. Nah, jadi misalnya kamu pilih angka berapa nih? Berapa ya, Bu? Saya nggak jago milih angka, Bu. 50 juta boleh, Bu, 50 juta. 50 juta coba. Nah, coba ya. Nih, 50 juta. Nah, sekarang ini yang sudah kita buat ini persamaan ini kita gambar. Ini kita gambar nih. Ke sana ya. Nah, caranya ini kita sederhanakan dulu aja biar gampang. Nolnya dicoret 5 ya. Nah, kemudian nih 25, 20 sama 500 nih. Kita bikin tabelnya aja biar gampang. Nih kalau kalian mau pakai cara nggak pakai GeoGebra ya. Kalau X-nya 0, tutup nih. Berarti 500 dibagi 20. Berarti 50 dibagi 2 nih. 25 ya. Benar nggak? Nah, sekarang Y-nya 0. Y-nya 0 berarti ditutup nih Y-nya. Berarti 500 dibagi 25. Berapa nih 500 bagi 25? X-nya 20, Bu. 20. Oke. Nah, ini kita gambar di sana. Kita pakai warna hitam aja ya. Ini Daniel keluar. Oke. 0,2530 di sini. Nah, anggap dia sebentar. 10-an ya. Ini 10, ini 10. Oke. Berarti 25 ya. Ini 20, 25 di sini nih. Nah, kemudian 20,0. Ya udah 20 di sini. Nah, kemudian kita garis pakai garis lurus penggaris ya. Pakai penggaris nih, yang hitam adalah garis lidik. Ini adalah garis lidik. Kemudian ini geser ke kanan supaya dia dapat maksimum ya. Pentokan ke kanan yang terakhir kena arsiran itu yang mana? Oh, ini ternyata gambar saya nggak lurus nih. Nah, kalau kalian nggak yakin seperti ini, maka kalian tentukan gradiennya supaya jadi yakin ya. Garis yang ini nih. Garis ini gradiennya berapa nih? M. Sama dengan. Nah, ini persamaan garisnya apa nih? Michael, garis yang ini persamaannya apa tadi? Michael, yang melewati 0,30 sama di sini angka berapa nih, Mike? Bentar, Bu. Ini ya, Bu. 5X plus 4Y lebih kecil dari 120 ya, Bu? 5X plus 4Y Y lebih kecil kecil dari sama dengan 20. 120. 120. Oke. Ya. Nah, ini gradiennya adalah berarti berapa, Michael? Gradiennya? Min? Berapa gradiennya? Min 5/4. Ya, min 5/4. Min 5/4. Oke, sekarang garis lidik nih, Michael. Yang ini gradiennya berapa nih yang garis lidik? Berapa gradiennya? Coret aja Bentar, nolnya Bu. nih. Coret aja nolnya. Nah, berarti
Min? Min 25/20. 25/20. 25 dibagi 5. Berarti min 5/4. Ya, 5/4. Oh, ternyata kok sama. Oh, berarti dia sejajar nih. Oh, sejajar artinya dia miringnya sama. Ini gara-gara kita menggambar tadi kurang tepat membuat skalanya, berarti miring-miring. Oh, ternyata ini kalau dipetokkan dia maksimumnya ada di sini nih, di garis ini. Nah, maksimumnya berhimpit dengan garis AB. Nah, kalau maksimumnya berhimpit dengan garis AB, padahal kan ini tentang rumah sama bungalow nih. Ya nggak mungkin lah kita menjual rumah 15, kemudian bungalownya 11,1/4 ya. Rumah 1/4 kayak apa bentuknya gitu kan. Maka nanti kalau kalian membuat kesimpulan, maksimum keuntungan maksimum adalah 60 juta saat si pengusaha real estate ini menjual ini berarti Y-nya ya 30. Berarti dia hanya bungalow saja 30 rumah, atau kalian cari nih angka-angka bulat di sepanjang ruas garis ini. Nah, begitu ya caranya ya. Apakah paham? Gimana Bu tadi Bu? Bisa tolong diulangin nggak Bu? Oke, nih. Yang mana nih? Tadi Bu yang Bu bilang kalau pas bungalownya nggak bulat mau diapain tuh saya nggak ngerti Bu. Oh, nih gini. Jadi kalau misalnya nanti kesimpulannya adalah misalnya yang ditanya adalah supaya keuntungannya maksimum, maka dia harus menjual rumah berapa rumah, harus menjual berapa rumah dan bungalow berapa gitu kan. Nah, jangan dijawab yang ini, yang titik B, yang pecahan jangan, karena kan rumah sama bungalow nggak mungkin pecahan. Maka jawablah pakai kalimat, sebentar, ini saya bikin kalimat di mana ya? Di sini deh. Jadi jawaban kalian adalah, tadi udah dapat ya 60 jutanya ya, sepanjang garis AB ya. Jadi, keuntungan maksimum adalah Rp 60 juta saat perusahaan menjual 30 bungalow ya. Atau, nah ini yang bulat aja nih. Nah, Bu, yang 15, ini nggak dipakai kan, bungalownya pecahan jangan dipakai. Nah, atau kalian pilihin angka-angka yang lain. Yang di sepanjang ini nih. Titik B itu kan 15, X-nya di sini 15 nih. Ini X-nya 15. Berarti kalian coba X yang lain nih. Kalau X-nya 1, coba kalau kita menjual rumah 1 biji nih, bungalownya berapa ya? Coba masukkan ke persamaan yang ini. Persamaan garis ini kan tadi ini nih. Nah, ini ya. Coba kita masukkan. Kalau X-nya 1, berarti 120 dikurangi 5, berapa nih? 115 ya? 115 dibagi 4, bisa nggak? Nggak dapat ya? Arti ya? Berarti 1 nggak mungkin nih, pecahan nanti. Kita coba X-nya 2 nih. Nah, X-nya 2 masukkan ke sana, berarti 10 ya. 120 kurangi 10, 110 bagi 4, nggak dapat juga. Nah, kita cari yang lain. X-nya 3, 15. 120 kurangi 15, 105 bagi 4, nggak dapat. Nggak dapat, cari yang lain. Terus sampai kamu dapat X dan Y bulat. Paham? Paham. Nah, atau kalian langsung gambar aja di GeoGebra, kan langsung kelihatan nanti yang titik-titik bulat gitu ya, supaya cepet. Paham? Bentar Bu, saya masih nggak ngerti Bu dapat 30 bungalow dari mana? Ini kan 0,30. Yang ini loh, titik A. Oh alah, iya ya Bu. Oh alah, oke. Jadi kan bungalow, B-nya sebagai rumah Bu. Ya betul. X itu adalah rumah. Nih loh tadi X itu rumah, bungalow adalah Y.
Ibu biasa kalau Ya, kayak Pak. kalau kayak gini di soal uraian gitu kita cukup tulis kayak yang bulat doang atau kita perlu cari satu lagi gitu? Kalau misalnya nanti kalian dapat sepanjang garis, maka kalian cari. Makanya tadi supaya kalian nggak kelamaan, gambarnya di GeoGebra aja. Makanya nanti dipelajari ya cara gambarnya ya. Oke? Ya nanti cepat coba Berarti ya harus kita pakai. dua, cara jawabannya. Gimana? Berarti harus dua. Berarti harus dua. Karena gitu. kan sepanjang garis ini kita mencari titik-titik yang bulat, Anin. Jadi jangan cuma satu ya. Oh, jadi semua titik yang bulat. Jadi semua kemungkinannya ya, Nin. Oke? Oke. Udah ya, paham Bu, yang ini tapi ya? Ya, apa? Kalau dari hasil awal itu hasil X sama Y-nya sudah bulat, apakah harus mencari titik lain lagi, Bu? Kalau misalkan sepanjang dari garis, awal. ya. Kalau sepanjang garis titik A dan B bulat, ya nggak apa-apa, dicari lagi di antaranya, atau dia harus menjual berapa rumah, berapa bungalow, atau temukan sampai semuanya jawab. Ketemu gitu berarti ya. Minimal untuk kesimpulan yang jadi ini, Bu, harus ada dua ininya, Bu, X-nya. Ya, Oke, makasih. betul. Ya. Tapi biasanya sih jarang. Boleh. Apa? Maaf Bu, saya mau nanya yang buat garis lidik. Apanya? Itu garis lidik kan berasal dari fungsi tujuan awal ya Bu? Betul sekali. Nih. Itu yang sama dengannya dapat Jadi ini angka yang kita ini dipilih sendiri. Angka sama dengan yang ini, yang penting habis dibagi koefisien X di fungsi tujuan sama koefisien Y fungsi tujuan gitu ya. Bu, kalau saya misalnya ternyata nggak 50 juta nih, misalnya kalian pilih 40 juta, nggak apa-apa, yang penting 40 juta pastikan habis dibagi yang ini dan ini. Gitu, paham? Paham, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ada lagi? Saya mau nanya, Bu. Boleh, Mike. Apa? Gunanya garis lidik itu apa, Bu? Nah, gunanya garis titik supaya memastikan kita dapatnya yang mana. Jadi kita nggak usah coba semuanya, titik sudut, titik pojok kita temukan semuanya, kemudian kita substitusi ke fungsi tujuan. Nah, kita meminimalisir itu, Michael. Oke, Bu. Ya, jadi supaya kita langsung tahu sasarannya di mana nih, supaya kita kalau eliminasi banyak ternyata kita eliminasi satu aja gitu. Paham ya? Tapi Bu, kalau misalnya cuma ada satu titik yang kita perlu eliminasi dua fungsi dalam dua garis itu, Bu, berarti perlu pakai garis lidik nggak, Bu? Nah, kalau misalnya kamu berpikiran, ternyata ini lebih cepat kalau kita langsung eliminasi aja, kemudian 3 titik itu substitusi ke fungsi tujuan lebih cepat, nggak apa-apa pakai itu. Garis lidik nggak dipakai nggak apa-apa, Mike. Oke? Oh, ini jadi kayak metode tambahan gitu, Bu? Betul. Jadi nggak wajib dipakai. Tapi kalau misalnya kalian lebih enak pakai garis lidik, boleh dipakai. Gitu? Paham ya? Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi kah yang mau bertanya? Aku mau tanya tentang boleh, ya. garis lidiknya. Aku masih kurang ngerti. Jadi itu berarti kalau itu garis lidiknya digerakin ke kanan, terus titik terakhir yang kena itu jawabannya, Bu? Jadi gini, kalau garis lidik itu di modul ada nggak ya? Coba ini saya hapus dulu ya. Coba kita lihat garis lidik. Nih dia. Nih. Kalau di atas ada nggak? Nggak ada. Nih, garis lidik. Jadi fungsinya garis lidik ini pasti yang jadi garis lidik nih. Nah, di sini kita sama dengankan berapa nih di sini? Nggak ada. Ini sama dengan 6 nih ternyata. Oke. 3X plus 2Y sama dengan 6. Kenapa 6? Supaya habis dibagi 3 dan 2. Nah, kemudian kita gambar nih. Saya gambar putus-putus nih garis lidiknya. Kalau garis lidik ini sudah mengenai arsiran, kita geser ke kanan, pentokin paling kanan kena arsiran, ini adalah pembuat maksimum. Di sini adalah terjadi pembuat maksimum. Gitu. Kemudian kalau dipentokin paling kiri, nah kita dapat pembuat minimum yang ini nih. Nah, ini adalah pembuat minimum. Gitu caranya. Minimum. Pembuat minimum.
Begitu. Caranya seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti dipentokin, nggak yakin nih Bu, saya geser ini dapat yang mas atau min, geser aja kedua arah. Nanti kamu masukkan dua-duanya itu, tinggal bandingin, yang besar pasti max, yang kecil jadi min, gitu ya. Nah kalau Bu nanti ternyata gambar saya itu kok garis lidiknya kan tadi kita pilih, terserah kita ya. Misalnya ini kalian pilihnya bukan 6 nih, misalnya kalian pilih 30. Lah, ternyata gambar saya di sini. Nah, berarti tetap sama nih. Ini kan garis lidiknya nggak kena aksiran nih, berarti geser sampai kena aksiran. Nah, berarti yang kena pertama kali itu pembuat maksimum, yang kena terakhir itu kena dapat pembuat minimum gitu ya, logikanya ya. Kalau Bu ternyata garis lidik saya ada di sebelah bawahnya aksiran atau sebelah jauh di sebelah kirinya gitu ya. Ya udah geser ke kanan. Pertama ketemu itu adalah minimum, terakhir kena itu adalah maksimum. Gitu. Paham, Nin? Ngerti, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi kah? Ibu, saya mau nanya, kan tadi yang pertama kena itu pembuat maksimum, lalu yang kedua pembuat minimum kan? Yang mana nih? Yang mana? Ini ada 3 macam nih. Ini yang seperti ini, atau yang seperti ini, atau yang seperti ini. Ada 3 kasus nih. Coba kalau yang nomor 1 itu kayak gimana, Bu? 1. Kalau yang 1, garis lidik yang kita gambar itu ternyata memotong sudah mengenai aksiran. Maka garis lidik kita itu geserlah ke kiri, itu dapat minimum, geser ke kanan dapat maksimum. Oke? Nah, kalau misalnya kalau yang kedua, itu yang kedua gimana, Bu? Kalau yang kedua, ini kan di bawahnya arsiran nih, di sebelah kirinya arsiran, berarti tetap geser sampai ketemu arsiran. Nah, ketemu arsiran pertama kali itu pembuat minimum, kena arsiran terakhir itu maksimum, gitu. Oh, oke. Tapi saya punya pertanyaan nih, Bu. Kan ini soalnya itu kan tentukan nilai maksimum. Jadi kan dengan pakai garis penyidik itu nilai maksimumnya dia di titik 5,0. Kalau misalnya ditanya nilai minimum itu kayak gimana? Berarti jadi 0,5. Iya, betul. Tapi nggak mungkin, Zevanya. Kalau yang ditanya minimum pasti gambarnya yang kayak ini. Sebentar, ada nggak gambar? Nah, nggak juga. Nggak ada deh. Kayak ini nih. Zevanya, kalau pertanyaannya minimum, nah kayak gini gambarnya. Oke? Oh, oke. Kalau misalnya cuma kayak titik penyidik itu, garis penyidik itu dia selalu garis lidik. Garis lidik itu berarti bisa aja ya, Bu, selama dia benar gambarnya. Mau dia maksimum. Oke. Betul sekali. Oke, Bu, makasih, Bu. Ya, ada lagi? Bu, saya mau nanya ini tentang yang cara menentukan daerah arsiran di modul halaman 7, Bu. Halaman 7. Ini saya hapus dulu ya, sebentar. Halaman 7. 7 jauh. Oh, ini. Ya. Yang di tabel, Bu. Itu berarti kan, misalkan kasusnya syaratnya itu dia tandanya yang ini, Bu, bukan yang acuan menentukan daerah arsiran. Oke. Yang atas ya. Ini. Iya, Bu. Berarti itu kan kalau misalkan misalkan dia 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20. Itu kan dari tandanya kan kurang. Berarti nanti kalau misalkan di gambar garis letaknya itu di ini, Bu, di Cartesiusnya yang koefisien X-nya itu kan karena dia otomatis juga kurang, berarti dia di sebelah kiri si garis, Bu. Sebelah kiri nih kayak gini. Garisnya kan gini, misalkan jadi sebelah kiri, terus berarti kalau Y-nya itu di bawah gitu dong, berarti kiri bawah dong. Ini kiri bawah. Kiri dan ke bawah. Nah, kiri dan ke bawah. Nah, terus kalau misalkan dia syaratnya itu ada yang kurang, ada yang lebih. Kan pasti ada perpotongan garis, Bu. Itu cara menentukan daerah penyelesaiannya gimana, Bu? Misalnya ya, kita gini. Kalau nanti kalian dapat di sini adalah
5X min 2Y lebih dari misalnya. Ini lebih dari 15 misalnya. 15. 10 aja ya. Nah, ini lebih dari sama dengan ya, ada sama dengannya. Kemudian yang kedua adalah misalnya 3X plus 5Y kurang dari 30 misalnya. Kurang dari sama dengan ya. Nah, misalnya dapat kayak gini nih. Maka gambarnya itu adalah kan gini, kalau kalian nanti udah cepet gambarnya. Ini mesti kurang deh. Ya udah nanti tambahin ya. Kan kalian buat ininya dulu sebenarnya, tabelnya dulu ya di masing-masing nih. Kalau X-nya 0 nih, oh Y-nya berarti min 5 nih ke bawah ya. Ini ke bawah saya tambahin kurang. Misalnya kita pakai skala 5-an deh. Nih, 5 segini nih. Nah, ini min 5. Dapat. Kemudian kalau sekarang yang Y-nya 0, berarti 2 ya. X-nya 2. Ini kan 5 segini nih. Nah, berarti 2 di sini. 2 di sini. Ini 5. Oke, kita hubungkan dengan garis. Ini garisnya ke sana. Nah, dapat. Kemudian garis yang kedua. Kita buat garisnya dulu ya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 30 dibagi 6, Bu. 6. Berarti 5 tadi 0,6. Nah, 5 segini ya. Berarti 6-nya segini. Nah, 1 ya. Nah, ini 6. Kemudian kalau Y-nya sekarang 0, berarti 10 ya? 10,0 ya. 10 di sini. 10. Nah, kita garis. Kita garis lurus. Nah, jadi, kan miringnya beda nih. Biasanya kalian yang bingung kalau miringnya beda. Kalau miringnya sama, gampang gitu ya. Nah, kita tentukan nih, yang ini dulu ke paling gampang nih. X-nya positif, Y-nya positif. Dia kurang dari ke dalam gitu ya. Garis kedua ini ke dalam. Yang diarsir. Berarti yang ini bukan. Saya coretin yang bukan, ini bukan. Ini bukan. Maksudnya ke dalam itu yang mendekati 0,6 bukan? Ke 0,0. Ke dalam gitu ya. Ke dalam maksudnya. Nah, sekarang yang ini. X-nya positif. Di sini lebih dari, berarti ke kanan garis nih. Kanan garis yang mana yang ini? Berarti ini bukan. Nah, langsung aja pakai satu acuan. Nah, kalau misalnya di sini saya tambahkan X lebih besar dari 0, X lebih dari 0, Y lebih dari 0, lebih dari 0. Karena harus koordinat 1. Kan? Maka misalnya ini konteksnya soal cerita misalnya ya. Nah, maka wilayah yang kita arsir yang ini kan. Nah, betul. Maka titik sudutnya yang di sini nih. Ini titik A yang kena arsiran ya, titik sudutnya. Nah, ini titik B. Betul. Jelas? Oke, Bu, tapi ini untuk di program linear ini ada yang selisih nggak, Bu, di syaratnya? Kan selama ini kita belajarnya penjumlahan semua, plus semua. Ditambah semua maksudnya. Ada. Tapi kalau soal cerita sih jarang ya. Jarang, biasanya dia akan ditambah. Kalau soal cerita ya. Tapi kalau syaratnya nanti sudah ada di soal, bisa jadi nanti ada yang min, ada yang plus. Oke? Oke, Bu. Makasih, Bu, sudah paham. Ya. Nah, sekarang kita mereview yang dari gambar grafik nih. Udah pada lupa kan? Nih, kita lihat ke mana ya? Kelewat ya. Sini. Kalau gambarnya ada menentukan persamaannya apa. Nah, kalian ingat rumusnya nih. Nih, kita yang ini ya. Kalian ingat rumusnya kalau ada gambar seperti ini. Nah, ini adalah A, ini adalah B. Maka rumus persamaan garisnya itu adalah AX plus BY sama dengan A kali B. Nah, A kali B. Kalau nanti kurang
arsirannya ke dalam, ke sebelah kiri, ini berarti kurang dari. Kalau yang diarsir keluar nih, sebelah kanan, berarti lebih dari, kan gitu. Nah, ini berarti persamaan yang garis ini, kita langsung dapat nih. Pokoknya ini kalau memotong sumbu X dan sumbu Y ya. Ini adalah 6X plus 7Y sama dengan, nah ini kan yang diarsir sebelah ke dalam nih. Oh, berarti kurang dari. Atau sebelah kiri ya, kiri bawah ya. Berarti ini adalah 42. Nah, begini. Kalau garisnya lurus-lurus kayak gini gimana, Bu? Nah, ini kan datar nih, jangan kebalik ya. Kalau dia datar, itu berarti Y lebih besar dari 1 nih, karena yang diarsir sebelah atasnya ya. Pokoknya atas bawah itu berarti Y. Kalau kanan kiri, nah ini berarti X nih. X-nya itu di antara, nah antara ya, 1 sampai 4. Begitu. Paham ya? Menggambar garis ya. Nah, kalau yang ini tadi pertanyaannya, kalau garisnya miring-miring kayak gini, Bu, persamaannya apa? Yang kalian ingat adalah rumus yang Y min Y1 itu ya. Rumus waktu SMP. Per Y2 min Y1. Sama dengan X min X1. X1 dulu ya. Kok 2. X2 min X1. Jelas? Ingat lagi cara menentukan persamaan garis dari gambar? Bu, itu yang habis itu nanti dikali silang kan, Bu, kalau misalkan hasilnya udah angka. Ya, betul. Kali silang. Ada lagi? Paham ya? Yang ini ya, jelas ya? Jadi jangan bingung kalau menentukan persamaan garis dari gambar. Pasti nanti ada ya. Ini saya hapus. Tadi yang belum kejawab apa ya? Kalau wilayahnya nyilang-nyilang ya? Oke, sebentar. Kalau wilayahnya nyilang-nyilang, yang diarsir tuh nyilang-nyilang, maka gimana cara menentukan? Sebentar, saya ini dulu. Oke. Kalau misalnya persamaannya apa ya? Misalnya nih, kita pindah ke sini deh. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan misalnya apa ya? 2X min plus 5Y min 20 dikali sama 3X plus 4Y min 24 misalnya. Kemudian tanda pertidaksamaannya misalnya kurang dari 0. Nah, misalnya seperti ini ya. Contoh soalnya nih. Nah, kalau kalian ketemu soalnya menggambar daerah nih. Seperti ini, maka yang kalian pakai adalah ambil pertidaksamaannya satu persatu nih. Nah, kalian ambil dulu nih. Ini ada 2 kemungkinan ya. Sebentar, kita jabarkan dulu. Agar hasil kali kedua persamaan menjadi negatif, maka nah kemungkinan pertama adalah sebentar, kok geser semua. Kemungkinan pertama adalah jika yang ini, saya ambil dulu. Persamaan yang pertama itu yang negatif nih, saya kasih tanda pertidaksamaannya. Ini yang kurang dari 20-nya pindah ruas ya.
Dan persamaan yang kedua itu yang aduh, kok malah mau copy kok ya. Persamaan yang kedua itu yang positif sekarang, yang lebih besar dari 24-nya pindah ruas. Nah, atau kemungkinan kedua adalah sekarang dibalik nih, saya copy aja, saya balik tanda supaya hasil kalinya menjadi negatif ya. Nah, ini saya pindah ke sini. Ini saya pindah ke sini. Nah, berarti yang kita gambar adalah ini dua persamaan ini aja. Nah, caranya biasanya di sini ada penjelasan X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0 juga ya. Kita gambar dulu nih, 2X plus 5Y. Nah, supaya cepat kita ke GeoGebra aja ya. Kita ke GeoGebra dulu. Kita pindah lagi ke sini. GeoGebra-nya sudah kelihatan di layar kalian? Saya hapus ya. Kita bikin yang baru. Sudah terlihat, Bu. Oke, kita bikin yang baru. Tadi adalah persamaannya apa tadi? Ingat nggak? Saya juga nggak ingat. Sebentar. 2X plus 5Y, 20. Kurang dari ya. Mana GeoGebra-nya? 2, 5, 20, 3, 4, 24. 2X plus 5Y. Kita pakai sama dengan dulu ya. Sama dengan 20. Nah, garisnya ini, enter. Kemudian persamaan yang kedua adalah 3X plus 4Y sama dengan 24. Nah, garisnya itu. Perhatikan. Sekarang, kalau tadi kita lihat persamaan yang pertama itu, persamaan yang pertama tadi kurang dari ya. Kita lihat nih. Persamaan yang pertama tadi kalau kurang dari ini, kalau ini kurang dari, berarti gambarnya persamaan yang pertama yang mana nih? Ada garis 1 dan 2 nih. Garis 1 yang ini ya, ini equation 1. Dia kurang dari, berarti ke bawah nih, ke dalam ya. Ke kiri bawah. Nah, berarti yang ini. Kemudian persamaan yang kedua itu yang lebih dari, berarti yang kedua ini lebih dari, berarti ke sana. Ke sana. Nah, berarti ini aksirannya nih, yang ketemu ya. Yang ketemu, kalau tadi X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, berarti daerah ini. Ini ditutup di sini ya. Kemudian, kemungkinan kedua adalah yang ini, yang persamaan pertama sekarang yang lebih dari. Berarti kita balik nih, sekarang yang ke sana. Yang ke sana, yang ini ke sana. Kemudian yang ini kurang dari, persamaan garis yang kedua kurang dari, berarti yang ke kiri bawah nih. Yang ini juga ke kiri bawah. Nah, yang ketemu mana? Wilayah ini. Nah, karena tadi dan kan ada dua kemungkinan, harus dan dong, ya kan? Harus memenuhi kedua-duanya. Nah, jadi arsirannya yang menghilang. Nah, kalau nanti kalian mengubah nih dari gambar menjadi pertidaksamaannya. Nah, caranya adalah gini. Kalau misalnya nanti ini kan pasti ketemu ya, ini X dan Y-nya yang dipotong sumbu X, sumbu Y yang dipotong berapa nih? Gitu kan? Nah, ya udah nih 6X plus 8Y ya. 6X plus 8Y. Dia pakai sama dengan dulu deh. 6 kali 8 berapa? 48 ya? 48. Kemudian garis yang kedua itu adalah 4X ditambah 10Y sama dengan 40. Kemudian dia mintanya, lah ini kok dia harus lebih dari, nah ini kalau kita kasih nih, persamaan garis yang pertama lebih dari, yang sebelah sini ya, lebih dari, yang mana? Ya, lebih dari, persamaan yang kedua kok kurang dari. Terus ini baru wilayah yang satu. Nah, wilayah yang dua apa? Nah, ini berarti dan di sini. Dan sekarang yang kebalik nih. 6X plus 8Y. Sekarang yang kurang dari. Nggak bisa deh. Nggak cukup. 8. Nah, nggak kelihatan ya. Nah, sekarang yang kedua. 4X
plus 10Y. Dibalik nih sekarang yang lebih dari. Nah, ini jadinya yang ini, yang kedua, wilayah yang kedua. Nah, sekarang kita lihat nih. Oh, ini suruh gabung nih. Berarti ini supaya nilainya, ini kalau satu lebih dari, satu positif nih. Kita pakai logika angka biasa ya. Kalau lebih dari itu berarti plus nih. Ini kurang dari berarti min. Plus dikali min jadinya min. Oh ya udah, berarti kalau kita masukkan ke perkalian dia menjadi 6x plus 8y. Nah, kalian sederhanakan boleh ya. Enggak juga boleh, 48-nya pindah ruas nih. Supaya jadi satu kesatuan ya. Kemudian kita kali sama 4x plus 10y. 10y, 40-nya pindah ruas, min 40. Nah, kemudian dia karena plus kali min, dikali ya, kan kurang dari. Nah, begini, kita bikin kurang dari. Bu, mungkin nggak kalau di sini tanyanya lebih dari, mungkin nggak coba. Kalau lebih dari. Jadi min kali min ya, min. Ini lebih dari, ini lebih dari. Ada nih, berarti kalau di sini tandanya lebih dari, berarti nanti wilayah arsirannya di sini ya. Ini wilayah yang satu, ini wilayah dua nih. Nah, kemungkinannya. Paham? Jelas. Ibu, aku mau tanya. Ya, apa nih? Untuk nilai tandanya itu positif negatif, kalaupun X atau Y-nya negatif, tetap kalau lebih besar itu positif, lebih kecil itu negatif. Betul sekali. Jadi, clue-nya adalah ini. Anggap yang lebih dari itu positif, yang kurang dari itu negatif. Ke dalam maksudnya ya. Nah, supaya kita ketemu hasil perkaliannya, nah kita acuan pakai yang lebih dari itu plus, yang kurang dari min. Gitu? Nin? Oke, terima kasih. Oke, ada lagi? Bu, kasusnya kalau misalkan tanda kurang dari itu berubah jadi lebih dari itu kalau misalkan jadi kali minus ya, Bu. Jadi dia misalkan kalau minus dikali minus, kurang dari dikali kurang dari, pasti jadinya lebih dari, gitu ya? Oke? Oh, hukum yang min dikali min jadi plus, plus kali min jadi min gitu-gitu ya, Bu? Betul yang di aljabar biasa, oke? Oke, Bu, makasih, Bu. Oke, ada lagi? Apakah semua terjawab tadi pertanyaan kalian? Semoga sih semakin paham ya, semakin lancar. Oke, kurang 3 menit lagi nih. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Semoga nanti minggu depan ulangannya dapat bagus semua gitu kan. Kalau ulangan pertama itu udah bagus, itu udah semangatnya muncul. Daripada ulangan pertama udah remet, udah males banget deh. Jangan sampai ya, nanti usahakan Bu, karena saya apa? nanya, Bu. Boleh, silakan. Bentar, Bu. Mau nanya, Bu, kan tadi kan soal cerita nih, Bu. Kan ada yang maksimum minimum nih, Bu. Nah, itu simbolnya itu simbol persamaannya tuh gimana, Bu? Tentuinnya. Kasih, Bu. Sebentar, simbol persamaan yang kayak gimana sih? Kayak lebih besar kurang dari gitu, Bu. Saya masih bingung, Bu. Nih, kalau soal cerita ya. Kalau soal cerita itu pokoknya patokannya adalah ini nih. Nih, perhatikan. Kalau soal cerita, ini kan maksimum nih. Oh, berarti nanti nih kita baca nih yang ini pembicaraannya apa? 20 itu tentang apa sih? Oh, tipe A, tipe B. Oh, berarti dia ada X, ada Y kan? Nah, kalau yang ada X, ada Y sekaligus, kok dia maksimum? Oh, nih kurang dari 20. Gitu? Paham? Oke, Michael? paham, Bu. Ya. Atau nanti kalau misalnya, coba sebentar saya buka. Kalau apakah kalian sudah membaca soal latihan yang tentang angkutan umum? Nin, kamu udah baca? Yang mana, Bu? Yang itu loh, angkutan umum. Saya nggak ada soalnya di sini ya, semuanya yang di mahasiswa sama murid, Bu. Betul. Udah, Bu. Nah, itu kan konteksnya beda ya kalau yang di situ tuh. Itu tuh
apa ya, Nin? Kapasitas angkutan adalah 50 ya penumpang. Ini saya mudah-mudahan benar. Kemudian ongkos pelajar itu Rp 1.500 ya, kayaknya sih. Kemudian ongkos mahasiswa itu adalah Rp 2.000 kayaknya sih. Nah, kemudian pendapatan apa ya, Nin? Kamu udah buka soalnya belum? Belum saya buka. Maksudnya saya udah buka tapi saya nggak ingat. Apa ya kalimatnya ya? Nah, ini nih pengecoh nih di sini nih. Pendapatan terbesar ya kayaknya sih. Terbesar sopir tersebut adalah Rp 75.000 nih. Nah, perhatikan nih. Kemudian apa ya, bikin model matematika kalau nggak salah. Nah, perhatikan. Kalau misalnya ini kita pakai logika, di soal ini nggak ada kata-kata max min-nya. Nah, ini biasanya kalian yang suka bingung nih. Maka kalau soalnya nggak ada acuan max min-nya, nggak dikasih tahu di soal, maka ini proyeksikan ke kehidupan sehari-hari. Jadi nih kalau angkutan ini akan dipakai untuk mencari pendapatan pasti ya. Nah, perhatikan kalau dia bilang pendapatan terbesar sopir tersebut adalah 75.000. Mungkin enggak di sini nanti kalian buat persamaannya adalah 1.500X ditambah 2.000Y. Kemudian kalian buat kurang dari 75.000. Mungkin enggak logikanya? Kalau ini buat pendapatan pemasukan dia. Logikanya. Walaupun di sini dibilang terbesarnya cuma 75.000, pasti si sopir angkot ini pengennya ya pendapatan saya lebih dari deh, jangan kurang dari. Masa selama ini kok selalu kurang dari 75 gitu ya. Jadi proyeksikan ke realitanya. Jadi ini pasti si pembuat angkutan ini nggak mungkin dia mau mengecilkan pendapatan. Pendapatan saya harus kurang dari 75.000, enggak. Pasti dia kalau bisa sih lebih dari gitu ya. Paham? Nah, tapi kalau ini daya angkut ini ya dia maksimalnya segitu. Kalau melebihi kapasitas nanti jadinya over, nggak bisa jalan nanti, over penumpang gitu kan? Jelas? Paham? Jadi nanti sambil dianalisa terapannya. Oke, ini udah jam 11:03. Semoga paham ya, Michael? Semoga. Oke, ini saya stop.